Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Ibu. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Syifa Fauzia Khairunisa, biasa dipanggil Ibu Syifa. Pada kesempatan kali ini Ibu ingin membahas materi mengenai sholat gerhana. Nah, untuk materi sholat gerhana ini terdapat di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 8 SMP atau MTS sederajat. Oke, langsung saja ya. Kita mulai pembelajaran pada kali ini mengenai sholat gerhana. Dan alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita buka dulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik. Di sini Ibu mau tahu terlebih dahulu nih, pengetahuan kalian mengenai sholat gerhana itu apa? Penjelasannya boleh kalian ketik di kolom komentar di bawah ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu, Ibu baca dan Ibu balas. Nah, jadi sholat gerhana itu dalam ilmu fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat dua gerhana, atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, jadi anak-anak, sholat gerhana itu dikenal dengan istilah sholat kusufain, atau yang berarti sholat dua gerhana. Jadi, yang dimana sholat ini itu dilaksanakan hanya pada saat gerhana itu sedang terjadi, mau gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Jadi, ketika gerhana sudah terjadi atau sudah selesai, maka sholat itu sudah tidak disunahkan kembali. Oke, next ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini sholat gerhana matahari. Apa sih sholat gerhana matahari? Jadi sholat gerhana matahari ialah sholat yang dilakukan pada saat gerhana matahari tersebut itu terjadi. Dan biasanya sholat gerhana matahari ini dilaksanakan pada saat siang hari. Nah, sholat gerhana matahari ini juga biasa disebut dengan sholat kusuf ya. Mungkin beberapa dari kalian nih bingung ya mengenai gimana sih Bu peristiwa gerhana matahari itu, atau gimana sih keadaannya di bumi itu kalau misalnya peristiwa gerhana matahari itu terjadi. Di sini Ibu ambil contoh gambar dari gerhana matahari total. Jadi gerhana matahari itu peristiwa di mana ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, kemudian menutupi matahari sebagian atau sepenuhnya pada siang hari. Keadaan bumi bagaimana, Bu? Nah, keadaan bumi nantinya pasti akan terlihat gelap ya, karena si cahaya matahari itu tertutup oleh bulan dan bumi tidak mendapatkan cahaya matahari tersebut gitu. Oke, next kita ke pengertian sholat gerhana bulan. Apa sih sholat gerhana bulan itu? Jadi sebenarnya pengertiannya itu sama dengan sholat gerhana matahari. Hanya saja gerhana bulan itu ya sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan terjadi. Sholat gerhana bulan juga biasa disebut sholat khusuf. Jadi berbeda ya dengan sholat gerhana matahari. Kalau gerhana matahari itu khusuf, kalau gerhana bulan itu khusuf. Lalu, bagaimana Bu peristiwa terjadinya gerhana bulan? Apakah sama dengan gerhana matahari? Tentu tidak ya. Kalau gerhana bulan, peristiwa di mana ketika posisi matahari, bumi dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus. Kemudian, bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa gerhana bulan ini sama halnya dengan peristiwa bulan purnama. Jadi ketika kalian sedang melihat bulan purnama, nah disitulah gerhana bulan sedang terjadi. Next mengenai hukum dan waktu pelaksanaannya. Nah, hukum dari sholat gerhana ini ialah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi baik bagi laki-laki maupun perempuan, ketika terjadinya gerhana kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Pelaksanaannya bagaimana Bu? Nah, pelaksanaannya biasanya disunahkan secara berjamaah. Namun, bisa juga sebenarnya dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Tapi mungkin lebih afdol jika dilaksanakannya itu berjamaah. Dan untuk waktu pelaksanaannya yaitu selama terjadinya gerhana, baik matahari maupun bulan. Jadi ketika gerhana
sudah selesai terjadi, kita sudah tidak disunahkan untuk sholat gerhana. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sholat gerhana itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Berikut tata cara sholat gerhana. Yang pertama itu niat. Nah niat di sini ibu sudah cantumkan, ada niat sholat gerhana matahari dan niat sholat gerhana bulan. Ada yang sendiri, ada yang menjadi imam, dan ada yang menjadi makmum. Nah di sini ibu coba bacakan dari niat sholat gerhana matahari dan gerhana bulan yang sendiri ya. Untuk niat sholat gerhana matahari bunyinya usolli sunnatal li kusufis syamsi rok'ataini lillahi ta'ala. Lalu ketika menjadi imam, tinggal diganti imaman lillahi ta'ala. Dan ketika menjadi makmum, tinggal diganti ma'muman lillahi ta'ala. Dan untuk niat sholat gerhana bulan, bunyinya usolli sunnatal li khusufil qamari rok'ataini lillahi ta'ala. Lalu ketika menjadi imam diganti imaman lillahi ta'ala. Dan ketika menjadi makmum diganti ma'muman lillahi ta'ala. Setelah niat, lalu takbiratul ihram, lalu membaca surat Al-Fatihah, ruku, berdiri dari ruku, lalu melaksanakan ruku kedua, lalu iktidal, lalu sujud 2 kali, lalu berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua dengan tata cara yang sama, setelah itu salam. Nah, itu dia tadi tata cara daripada sholat gerhana. Nah, barangkali dari kalian ada yang belum paham atau kurang paham mengenai tata caranya, nanti Ibu akan lampirkan link video YouTube di deskripsi video. Nanti kalian bisa klik dan ditonton untuk tata cara sholat gerhana lebih lengkapnya. Oke, kita next ke hikmah dari sholat gerhana. Apa aja sih Bu hikmah yang kita dapat dari sholat gerhana? Nah yang pertama ini dapat menyadari betapa besar dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu ya, ketika proses gerhana bulan maupun gerhana matahari itu kan dimana proses karena adanya sesuatu hal yang menutupi matahari ataupun bulan, sehingga cahayanya itu tertutup dan tidak sampai di bumi. Dan anak-anak, Masya Allahnya itu ketika proses gerhana itu sudah selesai atau sudah terjadi, semuanya itu akan kembali ke tempat semulanya. Matahari, bulan, dan bumi itu akan ditempatkan di tempat semulanya. Nah, disitulah kita menyadari bahwa kekuasaan Allah itu nyata. Lalu, hikmah dari sholat gerhana yang kedua ini yaitu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Oke, baik, itu dia materi yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini mengenai sholat gerhana. Nah, di sini Ibu punya bahan evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Nanti Ibu lampirkan di deskripsi video, nanti kalian tinggal klik dan tinggal dikerjakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.